Hai sahabat Alkes, ketemu lagi di Ensiklovi alias Ensiklopedia Ovi. Oke, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol yang seru-seru dengan pembahasan topik-topik yang menarik pastinya. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang yang namanya urtikaria atau biduran. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut dan biar saya juga bisa kenalin ke sahabat Alkes nanti saya ngobrolnya sama siapa, sebelumnya jangan lupa dong subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasi, dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu ya. Di edisi kali ini tentunya saya nggak sendirian sahabat Alkes, karena nggak seru ya kalau saya nggak ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya juga. Nah, saya Ovi Darin kali ini akan bawa satu rekan sejawat saya, yaitu ada Dr. Nabila. Hai. Dr. Nabila, gimana nih kabarnya? Mungkin sekalian kenalan sama sahabat Alkes yang lagi nontonin kita, boleh? Oke, halo, saya Dr. Nabila, saya dokter umum, baru selesai internship 2022 ini. Asik. Jadi sudah mulai banyak eksperimen-eksperimen juga yang dirasakan ketika bertemu sama masyarakat melalui internship ya. Ya, betul. Jadi internship tuh kalau boleh diceritain sedikit sebenarnya apa sih, Dok? Internship itu kita harus melakukan masa magang ya, istilahnya dalam 1 tahun setelah sudah selesai prosesinya sebagai koas juga. Oke, jadi setelah selesai sumpah dokter baru praktik tapi sebagai internship dulu ya. Magang dulu, dan itu penempatannya bisa di mana-mana ya sebenarnya. Ya, bisa nasional ya, bisa nasional. dimana-mana. Jadi kebetulan Dr. Nabila ini dapatnya masih di area Jawa Timur, sahabat Alkes. Tapi bisa juga nih, misalnya kita dilempar ke Manado, Ya, ke Lampung, betul. atau mungkin Bisa. ke Maluku tuh sangat possible. Jadi ya memang kalau kita mau internship harus banyak-banyak berdoa ya, Dok. Betul. Nah, terus gimana nih? Karena kan Dr. Nabila sekarang berarti udah praktek juga, udah selesai internshipnya, mau praktek mandiri juga kan? Ya. Nah, terus membagi waktu sama kegiatannya sehari-hari di rumah karena juga udah ada baby, ada Ya. anak. Gimana sih bagi waktunya? Seru nggak sih? Ya, seru banget sih menurut aku. Bagi waktu antara kerja sama ngurus rumah, maksudnya ngurus baby itu asik banget. Di rumah ada yang nungguin kita. Iya sih. Jadi capeknya hilang kalau udah ketemu anak. Jadi kalau misalnya capek-capek ketemu pasien yang macam-macam, Betul. terus pulang langsung kayak wah ada baby ya. Iya. Lah tapi ngomongin tentang baby atau anak ya, anak-anak tuh biasanya bisa kita bilang usianya mungkin akan lebih luas nih sahabat Alkes, bisa 6 sampai 12 tahun. Tapi kalau baby mostly batita ya, bayi 3 tahun atau mungkin balita, bayi 5 tahun seperti itu. Nah, anak-anak sendiri nih ada nggak sih yang dikhawatirin sama Dokter Nabila, khususnya mungkin karena sambil praktek, anak di rumah, makannya gimana, ada alergi-alergi tertentu atau enggak gitu, pernah nggak sih kepikiran-pikiran kayak gitu? Ya, oke. Kalau concern atau spesifik tertentu untuk makanan baby aku sih nggak ada yang spesifik ya. Semua makanan udah bisa, nasi oke, naik turun tekstur itu biasa, tergantung ibunya harus kreatif gimana kan. Nggak menutup kemungkinan kalau semua anak itu pasti melewati fase yang namanya GTM atau dia nggak mau makan itu udah pasti melewati fase itu. Jadi tergantung kitanya nih mau kasih mixnya apa, ganti beef atau ganti ayam, salmon seperti itu. Jadi emang harus explore juga ya. Betul. Tapi sejauh ini anaknya Dokter Nabila ada nggak sih alergi-alergi gitu? Kalau alergi sejauh ini saya belum nemuin ya. Buat baby aku Thankfully sih. ya nggak ada ya. Tapi emang saya sering lihat juga sih sahabat Alkes bahwa ada beberapa bayi atau anak yang memang lebih sensitif nih. Betul. Ya kan, terhadap makanan-makanan yang dikonsumsi. Mungkin kalau bayi biasanya alerginya dari mana sih asalnya, Dok? Kalau belum makan ya misalnya? Kalau alergi sih bisa alergi karena paling banyak adalah yang pertama keturunan ya. Kalau bapak ibunya udah bakat alerginya tinggi, udah pasti babynya ada kayak keturunan yang untuk alergi makanan atau debu paling banyak. Tapi kalau misalnya baby karena dia belum makan sendiri ya sahabat Alkes, biasanya dia dapat bisa dari air susu ibu nggak sih? Betul, jadi ibunya yang harus eliminasi makanan dan minuman. Oke. Ini menarik, tapi kalau anak-anak kan mungkin kelihatan banget ya kalau dia tuh alergi berarti gara-gara apa yang dia konsumsi. Berarti kita langsung eliminasi. Tapi kalau baby ya berarti ibunya juga harus aware nih biasanya. Nah, kalau misalnya sebagai orang tua kita ngelihat baby, alerginya tuh gimana sih, Dok?
Paling pertama kali muncul adalah bentuk urtikaria. Urtikaria ini nama awamnya ya yang biasanya orang-orang sebut adalah biduran. Oh, jadi, biduran sahabat Alkes. Jadi bentuknya nanti kita akan coba pajang di sini. Sahabat Alkes bisa lihat ya. Nah, biduran itu tuh sebenarnya bentuknya kayak apa sih? Dokter Nabila mungkin bisa di-explain karena mungkin sahabat Alkes kayak udah pernah lihat tapi nggak pernah tahu kalau itu namanya adalah biduran atau urtikaria gitu ya. Ya. Biduran itu biasanya bentol-bentol, dia bentuknya tegas ya di berbagai regio, jadi kayak di berbagai bagian tubuh, mau itu di dada, di tangan, atau bahkan ada yang angioedem atau dia itu bisa bengkak di mata. Gitu. Ya, jadi bengkak di mata biasanya ini kelopak itu kan dia agak edem ya atau bengkak itu biasanya. Bendol gitu ya biasanya. Betul. Oke. Dan kalau misalnya di ruam-ruam di kulit ini dia warnanya seperti apa dan ada sensasi rasa seperti apa sih urtikaria atau biduran ini? Warnanya pasti kemerahan, dia agak menonjol sedikit dan pasti gatal banget. Nah itu yang akan menjadi komplikasi yang akan gimana ya? Dia akan berat kalau dia ada infeksi sekundernya karena dia digarukin itu tadi kan belum tentu bersih ya. Bener, dan anak juga mungkin nggak nyaman ya. Jadi kadang nih sahabat Alkes menurut pengalaman kita ya, kalau misalnya ngeliat anak-anak tuh biasanya pas tidur dia garuk-garuk atau pas ngapain orang tuanya nggak lihat dia garuk-garuk. Itu sih sebenarnya yang bahaya. Tapi di satu sisi wajar juga karena biduran menimbulkan stimulasi yaitu terasa panas, gatel, tapi nggak nyaman juga ya buat anak ya. Tapi ada disertai dengan demam juga nggak sih Dokter Nabila untuk biduran ini? Kalau ada infeksi sekundernya yang dari tadi digarukin itu bisa. Nah, infeksi sekundernya seperti apa dan bisa terjadi gara-gara apa nih? Biasanya kalau infeksi sekunder karena jari-jari ya anak-anak kan kita nggak tahu ya mainnya pasir atau apa, terus garuk-garuk dia bisa menimbulkan luka baru. Nah itu infeksinya masuk lewat luka baru itu. Jadi udah biduran belum disembuhin, terus digaruk-garuk, masuklah alergen-alergen lain atau faktor-faktor pemberat lainnya gitu sahabat Alkes ya. Bisa karena kita kotor atau mungkin kesiram-siram apa atau habis itu dibawa main keluar rumah, itu sih yang kadang menakutkan. Nah, bisa jadi apa tuh infeksi sekunder ya? Maksudnya terasa apa di anak-anak biasanya? Biasanya langsung demam ya. Kalau infeksi sekunder yang pertama kali demam, dan dia bisa langsung ke dermatitis kontak dan dermatitis lain seperti itu. Kalau dermatitis kontak gambarnya seperti ini sahabat Alkes. Bisa dilihat ya. Nanti kita taruh di sini dermatitis kontak. Mungkin kalau secara penyembuhan dermatitis kontak berarti akan lebih susah ya daripada biduran biasa. Nah, ngomongin tentang penyembuhan, emang gimana sih cara kita itu mengatasi biduran ini khususnya untuk anak-anak yang mungkin belum lancar ngomongnya, harus mendapatkan perhatian penuh. Jadi kan kalau ngomongnya belum lancar nih sahabat Alkes, karena kita nggak ngerti nih anak kenapa rewel terus, nangis terus gitu. Yang pertama pasti eliminasi ya. Kalau pada bayi pasti eliminasi pada ibunya kalau masih ASI. Jadi itu produk-produknya makanan, minuman atau yang kebanyakan udang, seafood seperti itu. Lalu buah-buahan juga bisa, dan yang kebanyakan adalah laktosa yaitu sapi ya. Jadi susu atau produknya yogurt dan keju biasanya. Nah, nanti kita juga akan ada main games nih sahabat Alkes untuk tahu kira-kira makanan-makanan atau sumber makanan yang seperti apa sih yang akan bisa menimbulkan alergi, kayak mana yang kemungkinan besar bisa menimbulkan alergi ya dok, mana yang minim banget resikonya. Tapi berarti satu meminimalisir untuk apa yang dikonsumsi sama ibunya ya kalau babynya masih ASI. Tapi kalau misalnya udah tidak ASI, udah bisa makan sendiri juga, apa yang harus kita lakukan? Kita yang pertama pasti kita melakukan tes provokasi ya. Jadi kita coba lagi, oh ternyata timbul ada reaksi alerginya. Itu baru deh kita mulai kurangi atau tidak sama sekali seperti itu. Tapi justru dengan dikasih tes provokasi itu dia akan membiasakan bahwa dia tidak alergi itu lagi. Oh gitu, namanya provokasi ya. Jadi untuk kita tes provokasi. Kalau kata orang-orang kan dibiasain terus aja biar nanti alerginya jadi nggak ada atau berkurang gitu. Oh bisa juga seperti itu ya. Jadi respon imun tubuhnya akan mengenali ya, kayaknya akan belajar juga bahwa oh ini
nggak apa-apa kok kayaknya gitu. Lo udah terlanjur biduran nih kan gatel banget. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya kita masih belum tahu nih, masih belum ketemu ya, tingkatannya berarti jadi kronis ya. Itu kita bisa cek darah atau skin test, prick test, patch test seperti itu. Tapi kan itu terlalu invasif untuk baby ya atau batita. Mungkin itu bisa dilakukan kalau 6 tahun ke atas. Gitu. Jadi perlu nggak kita minum obat-obatan tertentu untuk menghilangkan si biduran ini atau akan hilang dengan sendirinya? Kalau obat-obatan hanya mengurangi gejalanya, jadi gejala gatalnya, gejala edemnya seperti itu. Kalau untuk menghilangkan ya pasti yang pertama eliminasi. Eliminasi faktor penyebab ya atau etiologinya. Faktor pencetusnya. Jadi paling juga obat yang dikasih paling cuma salep-salep aja sih biasanya ya. Sama obat ini sih gatal ya biasanya. Iya obat gatal yang suka bikin ngantuk gitu loh sahabat ya. Biasanya untuk anak-anak ya, karena untuk meredakan rewelnya juga biar nggak semakin parah juga alerginya. Dan mungkin ketika tertidur anaknya kan kita jadi bisa memberikan salep-salep gitu kan untuk meredakan kemerahannya dan juga rasa gatalnya. Mungkin lebih ke situ, tapi tetap harus dicari nih kira-kira apa penyebab utama anak nih bisa biduran. Selain makanan sebenarnya juga bisa sih dari kayak faktor lingkungan gitu ya Dok ya? Lingkungan, cuaca, udara. Akhirnya bisa nggak kira-kira? Bisa ya, bisa air yang nggak cocok atau nggak bersih ya. Betul. Kita harus pakai air mineral, jangan-jangan dimandi ya sahabat anak. Oke, saatnya sekarang kita akan games. Kira-kira apa nih makanan-makanan yang beresiko tinggi untuk menjadi pemicu alergi kita atau biduran pada anak, dan mana yang kayaknya resikonya rendah. Let's go. It's games time. Nah sekarang saya udah nyiapin beberapa gambar-gambar makanan nih ya sahabat Alkes ya, yang kira-kira ini beresiko tinggi untuk bikin anak atau baby alergi atau beresiko rendah. Nah, ini Dokter Nabila nggak tahu nih kira-kira apa aja yang saya bawa di iPad saya kali ini. Jadi kita akan tebak-tebak berhadiah ya. Hadiahnya apa? Senyuman dari aku. Oke, nanti kita akan munculin juga biar sahabat Alkes bisa lihat. So, kita mulai. Gambar pertama. Tara, susu dan keju. Ya, ini faktor resikonya lumayan ya. Tinggi ya? Lumayan tinggi ya, karena ini laktosa. Jadi kebanyakan baby pasti ada alerginya. Oke, jadi bisa diganti dengan soya, soya milk, atau ya memang tidak boleh makan keju. Bener. Jadi memang harus mengeliminasi atau sangat mengurangi kali ya. Penggantinya bisa pakai soya milk. Soya milk itu adalah susu kedelai sahabat Alkes. Mungkin kalau misalnya pakai susu-susu yang udah jadi, misalnya soya milk tapi kayak bermerek atau nggak bikin sendiri, nggak organik dari rumah, apa tuh yang harus diperhatiin juga Dokter Nabila? Mungkin gulanya ya. Tapi so far kalau pakai soya, soya aman sih. Aman sih ya, anak-anak banyak yang lebih bisa nerima gitu sahabat Alkes. Gambar kedua. Tada, ini masih agak nyambung sih sama tadi. Saya punya gambar ada kacang tanah dan kacang merah. Jadi lebih ke kacang-kacangan ya sebenarnya. Ini resiko tinggi atau rendah nih Dok? Rendah ya, karena kalau kacang hampir semua nggak ada masalah, nggak apa-apa. Oke, kecuali udah gede ya. Udah gede, kayak takut jerawatan gitu. Jadi kalau kacang-kacangan so far anak-anak mostly masih aman ya? Masih aman. Oke, jadi kacang-kacangan boleh dicoba sahabat Alkes. Tapi ya tetap reaksi setiap anak kan beda-beda. Jadi tetap harus diperhatiin lagi ya. Oke, next gambar berikutnya. Ada udang dan kepiting. Nah, kalau ini gimana nih Dok? Ini resikonya juga tinggi banget ya. Karena kaya akan protein ya. Betul. Karena udang sama kepiting ya. Yang lain-lain bisa kayak tuna juga kan suka dicampurin di MPASI. Tidak semua bisa makan tuna. Bener. Gitu. Tapi kalau ikan laut sama ikan tawar, dia tuh lebih beresiko tinggi mana sih untuk kayak bikin anak-anak tuh jadi biduran, muncul ruam-ruam merahnya gitu? Laut sih. Tetap laut ya rasanya? Tetap laut paling tinggi. Oke, kita kembali ke lele. Betul. Tapi sayangnya nggak semua anak ya suka lele ya? Suka lele. Kalau masih anak-anak tuh kadang indera perasanya agak lebih tajam daripada kita yang udah dewasa. Karena itu kan bisa dibilang adalah first foodnya mereka tuh sahabat Alkes. Jadi kadang-kadang kalau kadang ada rasa tanah atau rasa tambak gitu ya, karena mereka kayak gak suka gitu. Jadi agak tricky. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Ini yang terakhir nih. Oke, kita punya ada bengkoang sama apel. Karena biasanya ini adalah finger foodnya anak-anak nih. Betul.
Aman sih kalau misalnya buah seperti apel, bengkoang yang punya air ya, air airnya tinggi, banyak, betul itu aman. Untuk yang gula tinggi nih yang perlu diperhatikan. Oh, ada ya buah yang kandungan gulanya tuh cukup tinggi sampai kita harus perhatikan. Iya, ya kayak mangga kan anak-anak nggak mungkin ya dikasih finger food mangga. Iya juga sih. Jadi karena emang gulanya tinggi juga, jadi paling batuk. Oke, jadi memang harus agak diwaspadai karena mungkin alerginya tidak secara biduran tapi Betul, justru di saluran pernafasan. Oh, di saluran pernafasan. Betul, bisa juga ya bisa. Alergi sampai ke saluran pernafasan. Iya. Ciri-cirinya biasanya apa tuh kalau nggak cocok makan itu misalnya mangga lah let's say gitu. Iya, batuk yang pertama kali pasti batuk. Oh, paling batuk-batuk gitu ya. Iya. Ini makin parah. Batuk-batuk alergi kan beda ya sama batuk infeksi virus gitu ya. Bedanya lebih kayak gimana nih? Kalau pada alergi itu batuknya dem-dem aja. Kayak gatel gitu ya rasanya ya? Betul. Tapi setelah makan itu lama nggak apa-apa, balik lagi. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya sahabat Alkes tahu anak-anak di sekitar sahabat Alkes terus ngerasa kayak kok dia batuknya kayak batuk gatel gitu ya. Nah bisa jadi itu adalah tanda-tanda dari alergi. Mungkin tidak urtikaria, nggak biduran, tapi lebih di saluran pernafasan. Oke, that's a wrap. Yeay. Kita tadi udah seru-seruan main-main games. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah setiap anak atau bayi memang memiliki resiko untuk mengalami alergi yang mana munculnya biasanya kalau di kulit disebut sebagai urtikaria atau biduran. Tapi mungkin boleh dikasih penjelasan lagi sedikit nih Dokter Nabila biar kita ada penebalan juga di sini bahwa sebenarnya urtikaria tuh respon apa sih dari tubuh kok bisa muncul gitu loh di anak-anak? Ya, karena setiap manusia ya, mau itu baby atau dewasa, udah punya reaksi hipersensitivitas. Jadi reaksi hipersensitivitas itu dari 1 sampai 4. Nah, yang sampai menimbulkan gejala adalah yang tipe lambat, yaitu reaksi hipersensitivitas tipe 4. Yang sampai muncul sindrom sickness ya kalau dibilang. Yang pertama urtikaria atau edem. Edem itu bengkak. Lalu yang kedua konjungtivitis, ya matanya merah, seperti itu. Itu yang paling banyak. Jadi memang reaksi itu sebenarnya adalah respon dari tubuh aja sih. Jadi kenapa ketika kita makan sesuatu atau anak-anak atau baby yang dapat ASI dari orang tuanya gitu kan. Jadi ASI itu kan membawa protein ya. Jadi apa yang dimakan sama ibunya terbawa oleh ASI terus juga dikonsumsi sama baby ya dok ya. Jadi makanya baby itu juga bisa berpotensi untuk alergi gitu kurang lebih sahabat Alkes. Nah jadi respon dari tubuh ini sebenarnya cuma ngasih tahu kayak ini ada makanan baru nih gitu. Ada sesuatu yang baru di tubuhmu masuk ke tubuhmu. Kira-kira kamu mau terima nggak? Bisa nggak ya kita untuk merasakan makanan ini atau memproses protein ini? Nah akhirnya muncullah reaksi yang namanya urtikaria atau biduran itu. Gitu ya Dokter Nabila. Jadi memang setiap orang bisa biduran ya, bahkan kita dewasa juga bisa ya. Bisa dewasa juga bisa tuh sahabat Alkes. Jadi kalau sahabat Alkes tiba-tiba ada respon merah-merah, gatel, gak enak, terus batasnya jelas juga antara warna kulit dan juga kemerahan itu, bisa jadi itu adalah urtikaria atau biduran. Yes. Terima kasih banyak Dokter Nabila. Terima kasih. Udah mau cerita-cerita sama kita di Ensiklovi barengan sama sahabat Alkes juga. Semoga informasi ini bisa berguna untuk sahabat Alkes baik yang udah punya anak, punya adik, punya sepupu-sepupu atau mungkin nanti in the future kalau kita punya anak ya sahabat Alkes. Dan pastinya jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe biar gak ketinggalan kalau kita ada video-video yang lainnya. Plus jangan lupa ikutin kita dong di Instagram di Alat Kesehatan ID_official. Saya Dr. Gigi Ovidarin dan juga saya Dr. Nabila. Sampai kita bertemu di episode Ensiklovi berikutnya. Bye-bye.